Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kling Lele. Di video kali ini saya akan menjawab daripada pertanyaan sahabat kita, yaitu tentang probiotik. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, yang baru menemukan channel ini, subscribe dulu, like juga, komen juga. Ya, setidaknya bila sahabat komen, saya pun bisa belajar dari situ supaya bisa lebih baik lagi, memberikan hal-hal yang lebih edukatif lagi. Karena bagaimanapun juga kebanyakan referensinya saya itu daripada komen-komen sahabat, permintaan sahabat, apa yang harus dibahas dan apa yang harus diterangkan seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Yang pertanyaannya seperti ini, Bang, boleh enggak buat probiotik pakai M4? Ya boleh lah. Kan di video tutorial pembuatan probiotik kan saya sudah terangkan. Menggunakan apapun boleh, menggunakan probiotik yang berbentuk bubuk, tepung, kan ada tuh. Probiotik yang berbentuk tepung ada, yang berbentuk cair banyak, terus yang berbentuk gel juga ada. Pokoknya begini, kalau kita tujuannya untuk mengembangbiakan probiotik, tentunya boleh, karena kita mengambil indukan, contohnya begitu. Kita mengambil indukan mau dari Yakult, mau dari M4, mau dari Biolacto, mau dari apapun boleh. Yang penting kita harus cermat dalam membeli probiotik yang akan kita kembangbiakan. Kenapa saya lebih banyak menggunakan Yakult? Yang pertama, meskipun Yakult pun tidak menjamin hidup atau tidak itu probiotiknya di dalam, bakterinya itu. Tapi setidaknya dalam sistem marketingnya, oke sahabat bisa lihat, Yakult itu adanya di mana? Kadang di Indomart, Alfamart, atau di toko-toko besar. Dan disimpannya di mana? Disimpan di ruangan yang dingin, yang terjaga, pengemasannya pun rapi, dan begitu dikirim pun dari mobil langsung. Pokoknya sistem penanganannya kita bisa menggambarkan lah, sangat cermat, sangat hati-hati, dan itu bisa meyakinkan saya bahwa bakterinya itu ada, hidup. Itu maksudnya. Jadi makanya saya menggunakan Lactobacillus casei itu, atau yang ada di Yakult itu, karena tujuannya Yakult adalah bakteri casei atau Lactobacillus casei yang fungsinya sama untuk mengurai sampah organik di dalam usus, seperti itu. Jadi kalau ya 4 boleh, boleh. Yang penting kita tahu, yang pertama lihat dulu tanggal kadaluarsanya, expirednya masih bagus enggak nih, sudah expired belum nih, gitu. Jadi kalau yang sudah expired kan kita bertanya-tanya masih ada atau enggak ini bakterinya nih, kan begitu. Jadi kalau beli kita langsung pakai, oke lah kita ruginya satu saja. Kalaupun misalkan bakterinya udah nggak ada seperti itu, udah mati total lah, nggak bisa dibangunin lagi, kan kita ruginya cuma satu botol. Tapi bayangin kalau kita tujuannya untuk mengembangbiakan, kita berharap banyak, akhirnya nggak ada, dan modalnya pun kita harus beli gula, kita harus pokoknya nambah modal yang lain lah, jadi kerugiannya banyak begitu sih. Bukan soal tidak boleh, boleh saja mau pakai probiotik apapun, yang penting kita tahu dulu kita mau mengembangbiakan probiotik apa atau bakteri apa secara tepatnya begitu. Yang kita tuju itu, yang kita mau kembangbiakan ada di kemasan itu. Jadi kalau di A4 contoh, di situ ada Lactobacillus casei, terus ada Rhodosidomonas, terus berarti kita mau mengembangbiakan itu. Kan ada tuh, kita beli, kita kembangbiakan, boleh. Ataupun dari yang lain juga, ya boleh juga. Tapi kita harus tepat juga. Jangan menggunakan bakteri starter. Tujuannya untuk ini karena apa?
Karena bakteri starter kalau dikembangbiakan dengan cara yang salah ya mati. Harus ada oksigen, harus ada, pokoknya lain cara penanganannya dan tujuannya pun lain. Tujuannya pun lain, nggak sama sahabat. KCI dengan nitrobakter itu beda, tujuannya beda. Nitrobakter itu tujuannya apa, KCI itu tujuannya apa, namanya juga beda, fungsinya ya beda lah, tujuannya beda gitu. Jadi sahabat harus tahu apa yang mau dikembangbiakan. Yang penting kita tahu dulu lah alasannya apa, tujuannya apa, dan pahami itu dulu. Jadi nggak bisa sembarangan. Karena ada juga nih, saya nggak mau sebut produknya, tapi di produk itu ditulis probiotik, tapi di situ kandungannya ya memang nitrobakter lah. Memang betul itu probiotik juga. Bakteri juga isinya, maksudnya bakteri juga isinya. Nitrobakter itu memang bakteri juga isinya, tapi itu termasuk bakteri nitrifikasi. Itu bakteri apa disebutnya? Jadi disebutnya itu kan ada dua kategori, bakteri aerob dan bakteri anaerob. Bakteri yang harus ada oksigen terlarut hidupnya itu. Dan kebalikannya, ada juga bakteri yang kalau ada oksigen terlarut itu dia nggak tahan, malah dia mati. Tapi dua-duanya itu diharuskan dalam budidaya ikan. Itu masalahnya. Jadi kita harus memahami dulu. Bakteri anaerob ini kalau ada oksigen terlarut dia malah mati. Kalau nggak ada tempat sembunyi lah, contoh di bak terpal, di bak beton, itu paling lama 1 hari dia usianya itu. Karena apa? Karena ada oksigen terlarut di situ, ada DO, ada apa namanya. Jadi ada oksigen terlarut lah di situ. Jadi dia nggak ada tempat sembunyi. Jadi dia mati, 1 hari pun mati di situ. Tapi bakteri nitrobakter itu kalau nggak ada oksigen terlarut itu justru dia yang mati. Dua bakteri yang diperlukan dalam budidaya ikan air tawar, dua bakteri yang diperlukan, keperluan bakteri masing-masing ini berbeda. Yang satu kalau ada oksigen terlarut mati, yang satu justru kalau nggak ada oksigen terlarut mati. Lah kalau gitu mah sama saja dong kita, yang satu dihidupin, yang satu dimatiin. Yang enggak juga, ada penjelasannya juga. Memang kalau berbicara bakteri sahabat, waduh, saya pun belum apa-apanya, saya tidak tahu banyak tentang bakteri. Tapi saya berusaha gali lah. Karena apa? Itu penting juga supaya kita tidak menyalahgunakan sistem juga seperti itu. Makanya yang saya bilang, sahabat mau sistem apa, supaya saya lebih jelas lagi memandunya begitu, menerangkannya begitu. Karena setiap sistem tujuannya lain, cara kerjanya lain, dan hasilnya pun lain, resikonya pun lain. Contoh di probiotik saja, bukan jarang, maksudnya nggak banyak orang yang tahu bahkan soal penggunaan probiotik itu. Jadi nitrobakter untuk apa, probiotik itu untuk apa, itu pun jarang yang tahu betul. Dan sahabat, saya sudah bilang bahwa Lactobacillus casei itu salah satu bakteri yang paling kecil daripada bakteri yang lain, paling kecil casei itu. Tapi itu bakteri yang paling jago, bisa memakan semua bakteri, bakteri yang paling rakus. Casei itu yang paling kecil, tapi yang paling rakus dia. Yang namanya Nitrosomonas itu apapun dia bisa makan. Tapi sebaliknya, Nitrosomonas dan yang lain-lain itu nggak bisa makan KCI. Kok dia lebih kecil tapi kok nggak bisa makan? Karena gimana saya sebutnya? Jadi KCI itu salah satu bakteri pengurai sampah organik dan dia disebutnya padat berarti. Dan kalau untuk Nitrosomonas itu salah satu bakteri pengurai amonia.
Dan amonia itu bukan sampah. Amonia itu yang dihasilkan sampah. Oh, pokoknya gimana saya neranginnya? Pokoknya kalau soal berbicara soal bakteri, aduh, betulan, saya pun belum seberapa tahu. Tapi yang jelas yang saya pelajari seperti itu. Jadi tugasnya itu masing-masing. Makanya kalau nitrosomonas dianjurkannya digunakan di biomedia. Makanya ada tuh sistem yang sahabat-sahabat kita yang budidaya di nila, di ikan mas, ada sistem yang di situ disebut sistem RAS, Recirculating Aquaculture System, yang itu harus wajib sekali menggunakan nitrobakter. Bakteri starter atau nitrosomonas itu harus di situ. Karena apa? Di situ ada biomedia, di Katnes, biobal, ada yang menggunakan batu apung, pokoknya macam-macam. Tapi di situ ada biomedia yang harus diisi dengan nitrobakter. Karena apa? Tugasnya dia itu mengurai amonia. Supaya sebelum air dikembalikan ke kolam, amonianya sudah habis dimakan. Itu maksudnya. Bukan nitrobakter itu untuk mengurai kotoran di dalam bak, bukan. Lain lagi fungsinya. Makanya kalau disatukan, ya kalau menurut saya nggak salah sih, boleh. Tapi manfaatnya ya nggak efektif gitu. Karena pastinya kan kita membeli suatu produk, pasti kan mengharapkan manfaatnya. Manfaatnya apa, tujuannya apa, kan begitu. Kalau kita beli sia-sia kan hambur-hambur duit juga. Rugi nggak jelas juga gitu. Dan itu sebenarnya karena faktor ketidaktahuan kita kan, seperti itu. Jadi yang saya bilang, kalaupun kita tidak tahu, ya bisa bertanya, bisa komunikasi kepada mentor-mentor kita semua yang dekat, yang jauh pun zaman sekarang mudah, seperti itu. Jadi kita bisa sambil belajar lah. Seperti ya saya pun meskipun saya posisinya bisa dikatakan lah mungkin mengajar, tapi saya pun masih belajar. Karena saya pun banyak kadang-kadang ada yang saya tidak tahu, yang tidak saya ketahui, tapi saya mendapatkan ilmu lebih daripada yang saya ajar kadang-kadang. Contoh nih, kadang saya punya binaan. Secara langsung kan binaan saya itu saya yang mengajarin. Tapi secara nggak sadar ataupun secara nggak langsung, kadang saya mendapatkan ilmu juga dari binaan. Sesuatu yang saya belum ketahui seperti itu. Kadang-kadang ada kegagalan-kegagalan yang beliau alami, saya sendiri belum pernah merasakan kegagalan itu. Jadi kan kita punya ilmu baru. Oh, ini berarti kalau penyakit contoh, ada penyakit yang belum saya pernah alami. Nah, jadi kan saya bisa belajar lagi dari situ. Seperti itu. Jadi untuk apa namanya, mencari ilmu itu kita tidak ada habisnya, sahabat. Oke. Jadi untuk jawaban yang soal boleh atau tidak menggunakan probiotik M4, itu bukan hanya M4. Semua probiotik boleh dikembangbiakan. Karena tujuannya pastinya mungkin untuk menghemat kan. Nah, kalau itu saya pun tahu itu pasti untuk menghemat. Ya boleh kembangbiakan, tapi yang saya bilang tadi, yang saya tekankan, probiotik apapun bagi saya itu bukan soal probiotiknya, tapi pengemasannya harus gimana, karena kita harus mengembangbiakan probiotik itu. Jadi pastikan probiotik itu masih ada, masih bagus, dan pokoknya harapannya supaya bisa berkembang biak lebih cepat, lebih bagus. Begitu. Oke, sahabat bisa memahami? Jadi boleh. Dan untuk pertanyaan yang berikutnya, Bang, bikin tutorial pembuatan nitrobakter. Oh, ini agak nyambung juga sih. Tadi jawab soal bakteri, ini pun bertanya juga soal nitrobakter. Oke, untuk sahabat kita yang menanyakan soal tutorial pembuatan nitrobakter, kemarin kan saya buat pembuatan pengembangbiakan bakteri, bakteri apa namanya, bakteri Lactobacillus casei. Oke, nanti mudah-mudahan panjang umur dan saya bisa membuatkan tutorial cara pengembangbiakan nitrobakter. Insya Allah saya buatkan nanti.
tapi bukan dalam waktu yang cepat. Karena apa? Saya pun harus, nanti saya nitrobakter untuk apa begitu kan, karena saya sendiri nggak menggunakan, terus terang saya sendiri nggak menggunakan. Tapi kedepannya saya mau menggunakan, saya mau bikin sistem ras mini lah di rumah maksudnya. Jadi saya mau membuktikan bahwa, karena kalau masa sekarang ini kan sistem ras bagi saya itu saya nggak melakukan, pernah juga dulu, sekarang kan enggak karena ada sistem yang lain. Tapi saya menyadari karena adanya saya buat channel YouTube, jadi saya pun harus ada referensi, saya pun harus bisa membuktikan, bukan hanya teori. Jadi ya mau tidak mau berarti saya harus buat lagi beberapa sistem. Sistem ras, sistem sirkulasi, sistem air kocor, sistem red water system, sistem bioflok. Berarti saya harus buat semua itu. Supaya ada contoh, ada bukti, oh ini sahabat, ini sistem ras, ini seperti ini, cara kerjanya, fungsinya apa, tujuannya apa, seperti itulah. Sistem bioflok, oh ini sistem bioflok, pengaplikasiannya, apa saja yang dimasukkan, kelebihan, kekurangan, dan bukan hanya teori, bukan hanya catatan di atas kertas istilahnya, jadi real. Dan insya Allah saya minta doanya, minta dukungannya, mudah-mudahan sehat, panjang umur, dan ada rezeki untuk membuat sistem-sistem berikut. Saya janji saya akan buat semua sistem di rumah saya supaya saya tidak jauh-jauh, karena kan binaan saya cukup banyak berpencar. Misalkan nih sahabat mau sistem ras, sementara yang dekat dari rumah saya itu nggak ada juga yang jauh dari rumah saya ada memang sistem ras seperti itu sahabat. Jadi kalau untuk perbuatan nitrobakter, insya Allah mudah-mudahan panjang umur, nanti ada rezeki saya akan buatkan tutorial pembuatan atau pengembang biakan lah, lebih simpelnya disebut mengembang biakan nitrobakter seperti itu. Oke, mudah-mudahan sahabat bisa memahami. Oke sahabat, mungkin saya baru bisa menjawab 2 pertanyaan saja karena takutnya durasinya terlalu panjang juga. Dan yang satu tadi, boleh nggak menggunakan probiotik E4? Boleh, yang apapun yang kita pakai probiotik itu, yang penting kita tahu apa tujuannya gitu. Setidaknya supaya kita tidak salah memilih. Ataupun nitrobakter sama juga. Oke sahabat, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Untuk bertanya mengenai apa yang kita bahas tadi, kalaupun ada yang belum paham, sahabat bisa menghubungi nomor WA saya di 0. Oke, kita ketemu lagi di next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.